Apakah Sumanto akan terus di sini? Lah di sana kemarin membuat surat rame-rame rakyatnya. Masalah monggo lo Mbah Pono samatine Sumanto di situ sematine. Lah kan mati kapan? Ya nggak tahu. Di rumah sakit ini, Sumanto menempati sebuah kamar khusus yang ia tinggali sendiri tanpa ada pasien lain. Salah lima waktu tadi. Ya, Raji. Kalau memang nggak bisa sebelahan gitu ya, maksudnya ini kan hanya untuk Sumanto khusus. ya. Iya. Semenjak Sumanto menginjakan kakinya di rumah sakit ini, ia dirawat dan ditangani langsung oleh satu perawat khusus, yakni Sugimin. Apakah Bapak tidak ada perasaan takut atau bagaimana? Oh tidak, kan Sumanto kan kelihatannya memang dulu pernah itu membongkar kuburan makan mayat ya. Tapi saya nggak takut karena memang itu Sumanto itu kan baik-baik aja. Nggak takut, yang saya takutin saya cuma Allah yang saya takutin memang itu. Kalau Sumanto sebetulnya saya nggak ditakutin. Pertanyaan pun mengusik benak saya. Jika atas perbuatannya Sumanto dipenjara, itu artinya Sumanto dianggap waras saat melakukan tindakannya mengonsumsi daging manusia. Namun, mengapa setelah bebas ia kini justru tinggal di rumah sakit jiwa? Nah itu, ya dulu deh dari lapas kan sudah ya pernah dikeluarkan dari lapas, dikeluarkan, tapi dari masyarakat itu tidak boleh pulang. Sumanto itu nggak boleh pulang ke kampungnya. Jadi akhirnya Sumanto dimasukkan ke lapas lagi, menunggu orang yang mau menerima Sumanto dengan sukarela. Akhirnya pas waktu itu Lebaran Idul Fitri itu ya, setelah Sumanto ini Pak Kiai Haji Supono itu sudi menerimanya Sumanto untuk di sini. Jadi akhirnya baru keluar itu. Dulu menunggu ada yang menerima. Jadi hanya karena di sini bisa diterima, makanya Sumanto ada di sini begitu ya? Ada di sini begitu ceritanya. Tempat tinggalnya. Di rumah sakit ini Sumanto diajarkan berbagai keahlian dan keterampilan. Dengan harapan, suatu saat nanti jika ia kembali bermasyarakat, Sumanto bisa menghidupi dirinya sendiri dan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Cincinnya siapa yang bikin? Ini bikinan ini, Bapak Aris. Oh, Pak Sumanto nggak bikin cincin sendiri? Baru belajar. Masih latihan ya? Iya, latihan. Apa saja sih kegiatan Bapak? Ya, kadang-kadang ngasih makan burung, nyabut-nyabut rumput, nyapu-nyapu halaman, dan lain sebagainya. Kalau mata pencaharian Bapak sekarang? Ya masih ketergantungan terhadap Pak Haji, belum netap. Jadi kerja hanya ikut Pak Haji. Saya kan punya peternakan burung, dia ikut. Tapi ya lucu itu Sumanto. Kalau ada burung yang dimasukkan kurungan itu ya, dia kasihan katanya, dia kan ingin kawin, ingin bebas, dilepas. Lah yang rugi saya. Setelah ada di kurungan lama dilepas itu. Lah yang rugi saya. Aduh toh gimana? Ya kasihan, dia kan ingin kawin, Mbah. Dia ingin kembali ke habitatnya. Dia mau gimana? Selain membuat kerajinan batu, Sumanto juga belajar mengelas untuk membuat barang kebutuhan sehari-hari. Ia berharap kelak bisa mencari nafkah dengan keterampilannya sendiri. Namun kegiatan Sumanto ternyata tak hanya itu. Kerap kali Sumanto ikut mengisi ceramah bersama sang pemilik rumah sakit ke sejumlah wilayah di Indonesia hingga ke luar negeri. Kalau saya hanya menghibur, nyanyi, dan kenalan. Saya kenalan, tugas saya kenalan dan nyanyi langgam Jawa. Lalu apa saja ceramahnya yang diberikan oleh Sumanto? Lah itu dia mensejarahkan sendiri waktu makan manusia, bongkar jenazah, dipanggil oleh polsek, dipukul-pukul, dia ngaku, ya memang dia mengaku lah. Cerita hidupnya. Ya, cerita hidupnya, ya. terus di penjara, itu cerita semua, itu waktu di pengajian. Apa nilai yang bisa diambil dari kisah hidupnya Sumanto, Pak? Jadi nilainya, aduh Sumanto saja bisa begitu, apalagi saya, kan akhirnya begitu rakyat, ya kan? Nah, Sumanto saja yang dulu jelek sekali, yang dulu makani orang, sekarang udah bisa menjalankan begitu, perintah saya begitu. Kok dadi mangani wong setelah tinggal nyon kepriwe ceritane Jajal? Kiye, aku iki nampani wejangan kang guru tulang bawang. Amriyen nyong tayang mabur. Niku ketemu karo gurune nang tulang bawang daerah Lampung.
Soalnya saben tahun mereka nebang tebu. Berbagai kegiatan yang telah dijalani Sumanto setelah bebas membuat Supono dan Sugimin optimis Sumanto bisa kembali bermasyarakat. Sekarang kan Sumanto selalu berada di bawah pengawasan Bapak. Ya. Nah, bisa nggak dia bersosialisasi tanpa ada Bapak? Oh, bisa sekali, kan sering dia. Iya, udah mandiri. Udah nggak apa-apa, sama lingkungan ya juga bermasyarakat, nggak pernah ganggu di sini. Juga hidup normal dan meninggalkan masa lalunya. Kalau boleh tahu sekarang makanan kesukaan Bapak apa sih? Ya nasi, Sama? sayur mayur. Sumanto ini loh. Ini buat Sumanto. Buat sini. Saya pesen sate. Berapa? Untuk Sumanto 50. Soto. Nah, untuk krunya 75. Sumanto siap untuk kembali pulang. Pengawas dan perawatnya pun menyatakan ia pasti sanggup hidup di luar lingkungan rumah sakit. Akan tetapi, sudah siapkah penduduk desanya menerima Sumanto kembali selamanya? Saya pun menuju desa Pelumutan, Kabupaten Purbalingga yang merupakan desa asal Sumanto. Oh itu. Pak Semen. Oh, Bapak. Di sini saya akhirnya menemukan rumah Sumanto. Bertemu dengan bapak kandung Sumanto, serta sejumlah warga yang nampaknya masih enggan menerima Sumanto. Ibu menerima atau tidak kalau Sumanto pulang? Botan rambut menerima lah. Kenapa? Peti. Kalau Pak Sumanto balik lagi ke sini, gimana Bu? Ya takut. Kenapa? Takut? Takut, masih takut walaupun sudah lama Ya diam. trauma gitu Mbak. Oh, oke. Tapi Bapak nggak berkeberatan Kalau Sumanto saya pulang? sih enggak, tapi kan kebanyakan masyarakat umum itu keberatan. Masalahnya apa? Dilihat aja sudah seperti itu, masih seperti itu. Bu, buatan angsal-angsal. Boten nggak boleh pulang katanya. Masalah ingin gaul sini ya, Neng. Kalau ingin keluar Apa lah? Nggak boleh Nggak sampai bisa. bukan susah. Oh, kamu beti. Lah, beti banget. Kalau warga enggan itu ya karena itu pernah makan mayat, artinya itu kan nggak yang lazim dilakukan oleh orang kayak gitu. Yang pertama, yang kedua, yang khususnya yang takut itu sebenarnya ibu-ibu, karena dia itu merasa punya anak nanti terposir waktu dan tenaganya untuk mengawasi anak. Artinya dengan pulangnya Sumanto itu mungkin pendapat dari ibu-ibu itu untuk pengawasan anak lebih ekstra kayak gitu. Kuswanto adalah kepala dusun wilayah tempat tinggal Sumanto. Bagi warganya, menerima Sumanto kembali pulang ke desa mereka adalah hal yang masih sangat sulit. Mungkin tidak kira-kira kepercayaan warga itu pulih terhadap Pak Sumanto? Dari kejadian itu kan 2003, berarti hampir 12 tahun lah. Ya. Itu kan setelah tadi kita ketemu warga itu kan dari warga itu sebenarnya kan masih nggak mau. Nah dengan kita waktu yang lama itu kan ya bisa jadi nggak menerima, artinya masih enggan kayak gitu. Iya. Dan Suman itu juga punya hak untuk bertempat tinggal layaknya orang umum gitu. Masyarakat pun juga punya hak, Mbak. Artinya punya hak untuk menolak karena dia itu punya pengecualian dengan masyarakat yang lainnya. Latar belakangnya itu ya. Sejauh mana usaha Bapak untuk pulang? Ya hanya menunggu kapan keputusan saya diketemukan keluarga. Menurut Bapak, Bapak sosok yang perlu ditakuti tidak? Tidak perlu. Didampingi pihak rumah sakit dan perawat, akhirnya kami pun membawa Sumanto pulang. Bapak belum tahu kan kalau Pak Sumanto mau ke sini? Belum ya. Semoga Bapak ada di rumah ya. Intinya kepribadi kamu. Itu kompeten ngertos kan. Oh, mbok umat maning. Rika ya kayak gue. Sami. Maksudnya mbok umat lah. Setelah bertahun-tahun, Sumanto kembali bertemu dengan sang ibu. Ini saya teman aku orang ngaton. Bener anak waktu. Sumanto memiliki 5 saudara. Namun sayang, ia tak bisa menemui saudara-saudaranya karena mereka tengah bekerja. Begitupun dengan sang bapak yang tengah berada di sawah ketika Sumanto tiba. Bu, kapan terakhir pulang Pak Sumanto?
Lebaran sengien, lebaran kayak tahun lalu, lebaran dulu. Kan lebaran kemarin nggak pulang kan? Nyong kangen karo pegawaian kuli pasir, kepengen banget wis kuli pasir nyong. Kepulangan Sumanto ini tidak berlangsung lama, karena ternyata warga memang masih menolaknya. Bagi warga, hukuman 5 tahun penjara yang telah dijalani Sumanto tak serta-merta menghapus ingatan mereka atas perbuatan Sumanto yang dianggap sadis. Sumanto pun harus pasrah kembali ke rumah sakit tanpa bisa bertemu dengan bapaknya. Ini di sini, mantap. Meski telah menjalani hukuman dan menghirup udara bebas, bagi Sumanto, masa depan bisa jadi merupakan kelanjutan konsekuensi atas masa lalunya. Sempat ada kabar juga kalau Bapak ingin menikah. Betul nggak? Ya, nikah siapa? Saya udah tua, tidak ada harapan ya. Tidak ada harapan untuk menyentuh saja, tidak berani. Tidak berani, takut. Jadi seorang Sumanto takut sama wanita justru? Takut. Oh iya? Iya.